Tidak hanya orang dewasa saja yang terpapar oleh virus COVID-19, anak-anak juga sama rentannya tertular virus COVID-19. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa 1 dari 8 pasien COVID-19 adalah anak-anak. Lantas mengapa anak-anak rentan terpapar COVID-19? Isolasi mandiri adalah langkah terbaik untuk anak-anak karena belum tersedianya ICU dan ruang rawat COVID-19 khusus untuk anak. Dan bagaimana cara melakukan isolasi mandiri saat anak terpapar COVID-19? Simak perbincangan Dr. Ekles dan dokter spesialis anak Dewi Mutiati berikut ini. Kita tahu bersama pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus saja meningkat dan bahkan dokter, fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit penuh di mana-mana. Dan ternyata COVID-19 ini tidak hanya menyerang orang dewasa, pada anak-anak juga. Dan karena kurangnya fasilitas ICU untuk anak ya di rumah sakit, jadi disarankan bagi anak yang sudah terpapar COVID-19, disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Setuju ya dok ya? Setuju. Nah, yang jadi pertanyaan dokter, kenapa sih anak ini bisa terpapar COVID-19? Yang perlu digarisbawahi adalah anak-anak itu sebenarnya resiko paparannya sama dengan dewasa. Ya. Jadi sama-sama melalui droplet ya. Droplet ya? Ya, jadi anak-anak lebih beresiko itu biasanya terkenanya dari orang tua yang masih bekerja di luar, Ya. atau yang kedua dari orang yang masih bolak-balik di sekitar rumah, Ya. kemudian atau teman-teman bermainnya. Orang terdekat ya? Ya, sekarang ini anak kasusnya tinggi juga karena kasus dewasa juga tinggi. Jadi otomatis kasus anak juga akan tinggi. Iya, jadi pada intinya sama baik dewasa maupun anak, virus yang ditularkan bisa saja sama dokter ya? Ya, betul. Menurut penelitian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari 8 orang yang terpapar COVID-19, 1 diantaranya adalah anak-anak. Ya, Nah, kenapa sih faktor resiko sehingga si anak ini bisa terpapar COVID-19, dokter Eli? Faktor resikonya ada 2 dok. Yang pertama memang perilaku anak itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi suka bermain, suka bertemu dengan teman, itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi memang anak-anak itu butuh sekali perlindungan dan bimbingan dari orang tua gitu. Jadi bagaimana cara menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu memang harus selalu diingatkan kembali. Yang kedua itu sistem imunnya. Jadi sistem imun anak itu terutama yang kurang dari 5 tahun itu belum terlalu matang. Jadi anak-anak di bawah usia 5 tahun itu rentan sekali terhadap infeksi-infeksi yang akan datang gitu. Terus ada satu lagi. Jadi kadang-kadang orang tua ini lupa. Jadi ketika datang dari luar itu tidak cuci tangan dulu, tidak ganti baju, mandi, kemudian keramas, baru kemudian kontak dengan anak-anak. Ya, jadi tidak bersih-bersih dulu tapi langsung kontak dengan anak. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan juga ya dok ya. Terus bagaimana gejala yang ditimbulkan pada anak-anak? Kan dokter bilang tadi bahwa virus COVID-19 sama baik dewasa ataupun anak-anak. Apakah gejala sama atau gimana dokter? Gejala pada anak dan dewasa itu hampir mirip. Jadi kan gejala hampir itu mirip, ya? jadi gejala itu bisa yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang ataupun berat. Untuk yang gejala ringan biasanya sama seperti dewasa, ada demam, kemudian ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare atau ruam-ruam di kulit. Jadi itu gejala ringannya. Kalau gejala berat dia bisa sampai sesak nafas sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dewasa kan ada tidak bisa merasa dan tidak bisa mencium ya. Ya. Anak-anak itu sulit untuk mengatakan seperti itu. Jadi orang tua harus waspada ketika anaknya tiba-tiba dia tidak mau makan padahal sebelumnya mau makan. Udah dikasih makanan yang kesukaan gitu ya. Ternyata anaknya tidak mau makan. Itu juga salah satu waspada loh. Kenapa? Apa anak ayah bunda tidak bisa merasa? Itu juga salah satu tanda. Salah satu tanda ya. Betul. Oke, jadi pada intinya, pada prinsipnya juga gejala yang ditimbulkan sama dengan gejala penderita COVID-19 pada dewasa ya. Faktor ketiga, tapi mungkin lebih diperjelas, mungkin pemirsa ingin tahu kapan dibawa ke fasilitas kesehatan. Rata-rata anak dengan gejala ringan itu boleh isolasi mandiri di rumah. Jadi kapan orang tua harus waspada untuk dibawa ke rumah sakit? Itu yang pertama kalau anaknya lemas atau sering tidur. Biasanya anak-anaknya kan aktif nih, tiba-tiba ada lemas atau sering tidur, itu perlu waspada. Kemudian yang kedua, nafasnya sesak. Bisa dilihat dari ayah bunda bisa buka bajunya, kemudian lihat ada tarikan dinding dada. Kemudian ada nafas cuping hidung, jadi cuping hidungnya kembang kempis. Ya, itu juga tanda bahaya. Kemudian yang ketiga, demamnya lebih dari 7 hari, itu juga patut diwaspadai. Kemudian yang keempat, anaknya tidak mau makan minum, terus pipisnya juga sedikit, hati-hati, takutnya dehidrasi gitu ya. Kemudian ada kejang,
Kemudian yang tak kalah penting lagi itu saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen itu tidak boleh di bawah 95%. 95%. Iya, Nilai normalnya nilai normalnya di atas 95, 96, 97, 98. sampai 100 ya. Oke, jadi di samping anak, orang tuanya ini harus siap siaga dokter ya. Iya, betul. Harus waspada, memeriksa dengan seksama jika anak terindikasi terkena COVID-19. Bagaimana cara isolasi mandiri bagi anak di rumah yang sudah terpapar COVID-19? Isolasi mandiri di rumah bisa dilakukan pada anak dengan resiko tadi gejalanya ringan ya. Yang pertama adalah persiapan kamar. Kamar ya? Iya, kamarnya sendiri, kalau terkontaknya sendiri, kemudian harus ada ventilasinya baik. Ya, ventilasi sama sirkulasi kamar Iya, itu ya? betul, itu nomor satu. Yang kedua, ada yang merawatnya. Oke. Siapa saja yang merawatnya gitu. Kalau bisa satu orang tidak bergantian. Kemudian yang kedua, orang tua yang sama-sama positif atau yang negatif tetapi tidak punya komorbid. Jadi tidak asma, tidak darah tinggi, tidak kencing manis, seperti itu. Kemudian jangan juga yang merawatnya nenek kakeknya yang sudah tua. Benar. Karena resikonya lebih tinggi terpapar COVID yang berat. Setuju. Itu ya. Kemudian yang ketiga, orang tua mampu melihat anak. Jadi harus mampu untuk mengukur suhu anak pagi dan sore dengan termometer. Kemudian yang kedua, saturasi oksigen harus diperiksa pagi dan sore. Kemudian gejala apa saja yang timbul tiap harinya. Apakah ada perubahan ke arah perburukan atau membaik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya vitamin. Vitamin yang direkomendasikan Dokter Anak Indonesia adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Zinc. Ya, itu yang kita berikan. Kemudian setelah itu buat suasana menjadi nyaman. Jadi anak juga perlu supaya gembira, supaya happy, kemudian tidur cukup dan makan yang penuh dengan nutrisi yang baik. Gimana sih tips supaya anak tidak jenuh dalam isoman ini, dokter? Memang di kondisi tidak ideal ini ya, anak-anak jadi tidak bisa bermain keluar. Orang tua memang harus mencoba untuk kreatif gitu. Jadi tiap hari gitu harus punya punya jadwal. Anaknya tuh besok itu rencananya mau apa ya? Misalnya pagi-pagi itu mau menggambar, kemudian sore-sore itu aktivitasnya mau menggunting. Kemudian besok paginya itu ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Itu kalau di kamar. Tapi kalau di serumah nih, itu malah lebih banyak lagi. Anak bisa kita ajak masak, kemudian anak bisa kita ajak main air. Misalnya mencuci motor bersama, mencuci mobil bersama itu ya. Karena anak-anak itu paling suka itu main air, kemudian paling suka main tebak-tebakan ya. Kemudian paling suka lagi, yang penting ada temannya. Ada temannya. Iya, jadi orang tua harus menyediakan waktu. Benar. Jadi dibuat bervariasi mungkin supaya anak tidak jenuh. Dan yang paling penting juga orang tua ya yang menjaga anak tersebut harus menjaga kondisi kesehatan supaya tidak terpapar, tidak menutup kemungkinan tidak terpapar COVID-19 tadi ya. Oke, baik dokter, menarik banget perbincangan kita kali ini dan mungkin orang tua bertanya bagaimana tips untuk anak untuk menjaga imunitas di rumah. Yang pertama nutrisinya harus cukup. Jadi karbohidrat, protein hewani, lemak, buah dan sayur. Jadi itu harus cukup. Kemudian yang kedua, tidur harus cukup. Ya, jadi kualitas tidur pada anak itu harus benar-benar cukup supaya imunitasnya tetap terjaga. Ya. Kemudian yang ketiga, selama pandemi ini kan anak-anak di rumah terus nih dok. Jadi jangan sampai stres. Jadi orang tua harus membuat jadwal main. Ada jadwal mainnya, ada jadwal istirahatnya ya dok ya? Iya betul. Jadi mainan yang bervariatif yang membuat anak bisa bermain yang cukup sehingga happy terus gitu, gembira terus. Gitu. Kemudian orang tua juga jangan lupa dalam kondisi seperti ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Setuju. Iya. Kemudian jadi jangan bosan-bosan gimana memberitahu atau sambil ngobrol-ngobrol dengan cerita-cerita. Jadi pakai masker bagaimana, kemudian mencuci tangan itu seperti apa, ya menjaga jarak itu seperti apa, ya sehingga bisa menjadi spontanitas pada anak-anak kita. Oke, baik pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Dr. Dewi Mutiati, spesialis anak, tentang isolasi mandiri pada anak yang sudah terpapar COVID-19. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dr. Ekles dan Dr. Dewi untuk Hidup Sehat.